Watford sukses menahan imbang Manchester United di Old Trafford pada pekan ke-27 Premier League. Di laga ini, MU mencatatkan 3 shot on target melalui Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo. Namun kiper Watford tampil gemilang untuk menetralisir semua ancaman. Foster pun menjadi kiper tandang tertua yang mampu meraih clean sheet Premier League kontra MU di Old Trafford. Rekor itu sebelumnya dipegang mantan kiper Arsenal, David Seaman. Ben Foster adalah kiper kelahiran Inggris 3 April 1983 yang meraih clean sheet kontra MU di Old Trafford pada usia 38 tahun 329 hari. Foster menjadi kiper tandang tertua dalam sejarah Premier League yang mengukir clean sheet kontra MU di Old Trafford. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh David Seaman. Mantan kiper Inggris kelahiran 19 September 1963 itu melakukannya bersama Arsenal pada Mei 2022 di usia 38 tahun 231 hari. Leeds United menjamu Tottenham Hotspur di Elland Road pada pertandingan pekan ke-27 Liga Inggris. Berstatus sebagai tuan rumah, Leeds United justru kalah telak dengan kebobolan 4 gol. Kekalahan 0-4 dari Tottenham Hotspur menambah catatan buruk untuk pertahanan Leeds United. Sampai sejauh ini, Leeds United menjadi tim yang paling banyak kebobolan di Liga Inggris 2021-2022 dengan 60 gol yang telah masuk ke gawang mereka. Pada bulan Februari saja, Leeds United sudah kebobolan 20 gol di Liga Inggris. Angka itu menjadi jumlah kebobolan terbanyak yang pernah dialami oleh sebuah tim dalam satu bulan di kompetisi Liga Inggris era Premier League. Di bulan Februari yang padat, Leeds United telah memainkan 5 pertandingan dan hanya menghasilkan 1 poin dari kemungkinan 15 poin. Juventus mengalahkan tuan rumah Empoli 3-2 pada laga pekan ke-27 Serie A. Namun, kemenangan Juventus ini harus dibayar dengan cederanya gelandang mereka, Denis Zakaria. Zakaria dipasang sebagai starter, namun ia hanya bertahan 37 menit di atas lapangan. Menurut Football Italia, gelandang baru Juventus itu mengalami cedera otot betis kiri. Perkiraan awal, Zakaria mengalami cedera otot aduktor dan bakal butuh waktu lama untuk penyembuhannya. Pelatih Massimiliano Allegri bisa pusing dibuatnya, sebab daftar pemain cedera Juventus kini bertambah panjang. Allegri sejauh ini sudah kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera. 2 di antaranya adalah Federico Chiesa dan João Jorge yang sudah pasti absen hingga akhir musim menyusul operasi lutut. Selain itu, Weston McKennie harus menepi setidaknya selama 2 bulan dengan cedera metatarsal. Sedangkan Paulo Dybala, Daniele Rugani, Alexandro, Giorgio Chiellini dan Federico Bernardeschi semuanya sedang berjuang dengan masalah otot. Dalam beberapa tahun terakhir, Sassuolo menjadi gudang pemain-pemain muda berbakat. Pada musim panas, mereka menjual Manuel Locatelli ke Juventus. Dan pada Januari lalu, mereka menjual Jeremy Boga ke Atalanta. Direktur Sassuolo, Giovanni Carnevali, berbicara soal beberapa pemainnya yang kini dilirik banyak klub-klub besar, salah satunya Gianluca Scamacca. Carnevali mengonfirmasi bahwa Inter yang pertama menanyakan status penyerang timnas Italia itu. Carnevali juga mengonfirmasi bahwa Raspadori yang dilaporkan diminati oleh Juventus, Inter, dan AC Milan mendapatkan tawaran pada Januari lalu. Namun tawaran yang datang justru dari Premier League. Scamacca memiliki banyak peminat di pasar transfer, tetapi klub pertama yang meminta informasi adalah Inter. Saat ini tidak ada kesepakatan atau negosiasi tertutup dengan siapapun. Raspadori adalah produk akademi muda kami. Kami menerima tawaran dari Premier League untuknya pada bulan Januari, ujar Carnevali seperti dikutip dari Football Italia. Nama Mauricio Pochettino menjadi nama terdepan yang digadang-gadang akan menjadi pelatih Manchester United musim depan, menggantikan Ralf Rangnick yang berstatus interim. Apalagi jika melihat situasi pelatih asal Argentina itu bersama Paris Saint-Germain yang saat ini tengah diselimuti tanda tanya. Kondisi ini pun dimanfaatkan Manchester United untuk menjadikannya pelatih. Namun, laporan ini segera dibantah oleh pihak Mauricio Pochettino. Menurut laporan Sport Witness, Pochettino memilih menutup pintunya untuk tawaran yang datang dari Manchester United.
Disebutkan bahwa dirinya lebih memilih menunggu tawaran untuk melatih Real Madrid. Jabatan pelatih Real Madrid saat ini sejatinya masih dipegang oleh Carlo Ancelotti. Meski demikian, perjalanannya dianggap tak akan bertahan lama menyusul menurunnya performa para penggawa El Real. Namun Mauricio Pochettino nampaknya harus menunggu dalam waktu cukup lama, mengingat belum ada tanda-tanda Carlo Ancelotti akan dipecat. PSG menang 3-1 saat menjamu Saint-Étienne pada pekan ke-26 Ligue 1. Di laga ini, PSG yang sempat tertinggal di menit 16 mampu berbalik memimpin melalui sepasang gol Kylian Mbappe di menit 42 dan 47. Danilo Pereira kemudian menegaskan kemenangan PSG dengan gol yang dicetaknya di menit ke-52. Mbappe sudah mencetak 14 gol dalam 24 penampilan untuk PSG di Ligue 1 musim ini. Selain 14 gol, penyerang 23 tahun Prancis tersebut juga sudah mengukir 10 assist. Memperkuat PSG sejak musim 2017-2018, Mbappe sejauh ini telah mencetak total 158 gol dalam 205 penampilan untuk raksasa Prancis itu. Mbappe sejauh ini telah mencetak 156 gol dalam 205 penampilan untuk sang raksasa Prancis. Dilansir Opta, gol ke-156 Kylian Mbappe menyamai torehan gol Zlatan Ibrahimovic untuk PSG. Ibrahimovic memperkuat PSG periode 2012-2016. Striker yang kini berusia 40 tahun tersebut mencetak 156 gol dalam 180 penampilan untuk PSG di semua ajang. Mbappe kini sejajar dengan Ibrahimovic sebagai pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah PSG. Rekornya hingga kini masih dipegang oleh Edinson Cavani yang mengukir 200 gol dalam 301 penampilan selama periode 2013-2020 bersama PSG. N'Golo Kante berada di penghujung kontraknya bersama Chelsea. Kontrak dari pemain berkebangsaan Prancis ini tersisa hingga 2023 mendatang. Hingga saat ini, Chelsea belum menawarinya kontrak baru. Bahkan karena adanya kebijakan The Blues, ada tanda-tanda bahwa Kante akan kesulitan mendapatkan kontrak yang ia inginkan. Sebagai informasi, Chelsea punya aturan khusus terkait kontrak bagi pemain berusia di atas 30 tahun. Hal ini menjadi alarm bahaya bagi Kante yang akan berusia 31 tahun. Di tengah kontrak Kante yang tak menentu di Chelsea, PSG pun mulai mengambil ancang-ancang untuk memboyongnya kembali ke Prancis. Melansir dari Football London, tim berjuluk Les Parisiens ini bersiap melayangkan tawaran 45 juta pound sterling atau sekitar 864 miliar rupiah untuk memboyong Kante. PSG ingin memanfaatkan kontrak Kante yang tersisa setahun bersama Chelsea dengan tawaran tersebut. Les Parisiens meyakini pihak The Blues akan menerima tawaran mereka itu. Eric Bailly didatangkan Manchester United pada tahun 2016 silam. Namun ia kesulitan untuk mendapatkan jatah bermain secara reguler. Bailly lebih sering menjadi pemain cadangan setelah Manchester United mendatangkan Raphael Varane. Jika bek asal Prancis itu berhalangan, Bailly masih kalah bersaing dengan Victor Lindelof. Menurut laporan Daily Star, situasi ini pun diamati oleh Barcelona. Kabarnya, Barcelona pun siap untuk memboyong Bailly ke Camp Nou di musim depan. Laporan itu juga menyebut ada kans MU siap melepas Bailly. Barcelona diklaim bisa menebusnya dengan harga 30 juta pound sterling. Kontrak Bailly dengan Manchester United saat ini tersisa 2 tahun saja. MU punya opsi untuk memperpanjang kontrak itu selama 1 tahun. Sementara itu, Eric Bailly sebelumnya disebut nyaris cabut dari Manchester United pada Januari 2022 kemarin. Bek berusia 27 tahun tersebut sempat masuk bidikan AC Milan di bursa transfer Januari. Klub tajir Liga Inggris Newcastle United dikabarkan akan kembali melakukan manuver demi mendatangkan pemain baru pada musim panas 2022. Target terbaru The Magpies ialah kiper asal Spanyol Kepa Arrizabalaga yang kerap menjadi cadangan di Chelsea.
Namun demikian, keinginan Newcastle tentu tidak akan mudah mengingat harga sang kiper yang terbilang tinggi. Chelsea dikabarkan akan mendengarkan klub yang berani menggelontorkan dana tak kurang dari 50 juta pound sterling. Tentunya, dana dengan jumlah tersebut tidak akan terlalu sulit bagi Newcastle yang belakangan banyak menggelontorkan dana untuk memperbaiki skuadnya. Pelatih Newcastle United Eddie Howe memang dikenal sejak lama ingin mendatangkan kiper baru. Hal ini dilakukan untuk memberi efek persaingan bagi kiper asal Slovakia, Martin Dubravka, yang cukup nyaman berada di posisi utama. Sementara itu, peluang Kepa sendiri untuk hengkang cukup terbuka meskipun kontraknya bersama Chelsea masih tersisa 3,5 tahun. Kekalahan 4-0 melawan Tottenham merupakan kekalahan kelima dari 6 pertandingan Leeds di Premier League. Mereka berada di urutan ke-16, hanya memiliki selisih 3 poin dari zona degradasi. Mereka telah memainkan 2 pertandingan lebih banyak dari Burnley yang berada di urutan ke-18 dan 3 lebih banyak dari Everton di urutan ke-17. Dilansir dari laman resmi klub, Leeds United mengonfirmasi bahwa klub telah berpisah dengan pelatih kepala Marcelo Bielsa. Pelatih berusia 66 tahun itu melatih Leeds United selama lebih dari 3,5 tahun setelah mengambil alih kendali pada Juni 2018. Dia mengubah nasib klub dengan memimpin Leeds ke Playoff Championship di musim penuh pertamanya sebagai pelatih. Dalam musim keduanya, Bielsa berhasil memimpin klub meraih gelar Championship dan menghasilkan promosi kembali ke Premier League untuk pertama kalinya dalam 16 tahun. Roman Abramovich belum lama ini mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya melepas jabatan sebagai pemilik Chelsea ke badan amal milik klub tersebut. Keputusan ini diambil menyusul adanya konflik Rusia-Ukraina yang berimbas pada salah satu taipan ternama asal Rusia itu. Pernyataan ini membuat para investor papan atas dunia mulai mengambil ancang-ancang untuk mengambil alih Chelsea dari tangan Abramovich. Dilansir Bloomberg, salah satu investor dari Amerika Serikat yang tak mau disebutkan namanya memiliki ketertarikan untuk mengakuisisi Chelsea. Namun, untuk mengakuisisi Chelsea bukanlah perkara mudah. Ada beberapa faktor yang membuat proses akuisisi ini akan terbilang sulit dan cenderung mustahil. Pertama adalah adanya kabar bahwa Abramovich tidak berniat menjual Chelsea dalam waktu dekat. Sedangkan yang kedua adalah nilai akuisisi Chelsea. Menurut Transfer Market, biaya untuk mengakuisisi Chelsea mencapai 2. AS Roma melawan Spezia dalam lanjutan Liga Italia 2021-2022. Bertanding di markas Spezia Senin dini hari waktu Indonesia Barat, laga berjalan ketat sejak menit pertama. Bahkan, gol tidak tercipta hingga menit ke-90. Akan tetapi pada injury time, Tammy Abraham berhasil mencetak gol dari titik putih dan membuat skor akhir menjadi 1-0 untuk kemenangan tim tamu. Berkat hasil ini, Roma pun berhak naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara Serie A dengan raihan 44 poin. Chelsea melawan Liverpool di laga final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2021-2022. Bermain di Stadion Wembley, London, Minggu malam waktu Indonesia Barat, laga berjalan ketat sejak menit pertama. Kedua tim bermain terbuka sehingga jual beli serangan pun terjadi. Akan tetapi, gol tak tercipta hingga babak kedua dan babak tambahan berakhir. Dalam adu penalti, kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga tidak dapat mencetak gol saat menjadi eksekutor terakhir. Bola tembakan penjaga gawang asal Spanyol ini melambung ke atas mister gawang. Liverpool pun menang dengan skor 11-10 atas Chelsea dan keluar sebagai juara. Ini menjadi gelar pertama Liverpool pada musim ini. Di sisi lain, gelar ini menjadi gelar Piala Liga Inggris ke-9 dalam sejarah Liverpool. Barcelona menjamu Athletic Bilbao pada laga lanjutan La Liga. Bermain di Camp Nou Senin dini hari waktu Indonesia Barat, Blaugrana membantai tim tamu dengan skor telak 4-0. Aubameyang membuka keunggulan Barcelona di menit 37. Gol cantik Ousmane Dembele di menit 73 membawa Barcelona unggul 2-0. Barcelona kemudian mencetak gol ketiganya melalui Luuk de Jong pada menit 90. Di masa injury time, Memphis Depay mencetak gol dan mengubah skor akhir menjadi 4-0 untuk kemenangan Barcelona.